Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratika mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat-zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil kiamah. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan kali ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan kepada seluruh kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dimanapun mereka berada. Dan juga kepada yang terhormat, yaitu pengunjung channel YouTube kami di mana berada, dan subscriber kami sebertaan dimanapun berada. Tetap kita dalam masalah pembahasan ilmu tasawuf. Apabila dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan atas engkau untuk mencapai kemakrifatan kepadanya, maka janganlah engkau hiraukan dengan sedikitnya ilmu yang engkau miliki. Jadi setelah kita mengambil ilmu syariat, mengambil iktiqad, dan kita mengambil daripada tarekatnya aulia Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala bukakan hijab kepada kita dan mulailah kita mencapai kemakrifatan kepada Allah dengan mengamalkan tarekat tadi. Nah, di situ kita kada hirau bahwa kita adalah sedikit ilmu. Nah, artinya kita kada termasuk yang disebut orang alim. Kita kada ahli ilmu hadis, kita ada ahli ilmu tafsir, kita kada ahli ilmu alat, dan kita kada ahli ilmu furu', kita kada ahli ilmu usul, segala macam. Kita hanya menguasai ilmu fardhu ain, kemudian bertarekat, lalu dibukakan Allah Ta'ala hijab. Lalu mulailah terbuka jalan makrifat kepada Allah. Jadi kita kada hirau dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki tadi. Sesungguhnya tidaklah Allah itu membukakan jalan melainkan Ia menghendaki atas engkau bahwasanya Dia ingin mendatangkan kemakrifatan kepadamu. Nah, jadi Allah Ta'ala sengaja membukakan hijab kepada kita untuk memberikan kemakrifatan kepada kita, orang yang sedang salik tadi. Orang yang salik tadi adalah orang yang menjalankan tarekat aulia Allah Ta'ala tadi dengan bersungguh-sungguh, dengan beribadah yang berat-berat dan menaklukkan daripada nafsunya. Nah, jadi orang bertarekat tadi ada banyak kada ilmu, cuma bersungguh-sungguh mengamalkan tarekat tadi dan bersungguh-sungguh untuk menaklukkan hawa nafsu. Nah, itu ada alim kada, cuman bersungguh-sungguh menaklukkan hawa nafsu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan tarekat tadi dan bersungguh-sungguh dengan ibadah nang syariat dan ibadah nang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan diri daripada nafsu, dari bersifat-sifat kerusakan supaya dapat masuk ke hadratnya Allah. Maka apabila sudah bersungguh-sungguh dalam waktu yang panjang, panjang waktu kita mengamalkan tarekat ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Lalu timbullah rasa malas di hati kita, kuler dan mengamalkan tarekat tersebut. Kuler membaca daripada tarekat tadi sudah malas. Nah, itu adalah merupakan bisikan daripada nafsu kita supaya kita mau meninggalkan tarekat yang sudah kita amalkan.
Padahal saat itu Allah sudah mulai membukakan kemakrifatan kepada kita. Nah, ini adalah salah satu godaan yang sering mengakibatkan orang itu uh, terhenti perjalanannya kepada Tuhan itu di tengah jalan. Orang sudah mengamalkan tarikat 10 tahun, kemudian akhirnya tarikat itu ditinggalkan. Karena apa? Karena sudah merasa malas mengamalkan tarikat dan merasa kadada mendapatkan kepaidahan dan kemanfaatan tadi daripada tarikat itu lalu meninggalkan. Padahal kemakrifat itu sudah diambang pintu. Nah, lalu tertinggalkan. Akibat kada mampu melawan bisikan hawa nafsunya sendiri. Nafsu supaya meninggalkan wirid-wirid tarekat tadi, itulah godaan daripada nafsu. Padahal kemakrifatan itu sudah menjalang di ambang pintu. Kemakrifatan kepada Allah itu seperti mana di dalam hati kita. Bila mana di dalam hati kita itu sudah ada, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kita rasakan senantiasa memandang kita dimanapun kita berada. Itu adalah awal daripada kemakrifatan, dan itu adalah mula-mula tazali Allah kepada orang yang salik kepadanya atau orang yang sedang menjalani tarikatnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau hiraukan dengan sedikit amal jahirmu. Nah, jadi bisa amal jahir ini kan lebih banyak benar juga kayak orang nang seadanya aja, nang kemampuan kita. Artinya jangan beramal jahir ini memaksakan diri melampaui daripada batas kemampuan kita. Nang mana nang diparduakan selesaikan. Nang mana nang sunat selesaikan. Nah, kemampuan kita dan istiqamahkan dengan tarekat tadi. Tarekat tadi nang diistiqamahkan. Nah, artinya kada perlu nang menambah amal nang jahir tadi sebanyak banyak kalau itu memaksakan diri. Jadi supaya nang tetap kawah aja itu nang sedang-sedang saja. Maka terbuka jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan. Bila sudah terbuka jalan makrifat kepada Allah, itu menandakan bahwa Allah taala itu akan menjadikan dirimu sebagai kekasihnya. Bila sudah terbuka, diamalkan tarekat semakin nyaman mengamalkan tarekat tadi, dan semakin merasakan semakin bertambah ingat kepada Allah, semakin bertambah ingat kepada Allah, semakin bertambah kepada ingat kepada Allah. Nah, itu artinya dan semakin merasa bahwa ini tuh senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihawasi oleh Allah taala. Jadi semakin ingat terus, semakin takutan terus. Nah, itu sudah artinya ada sudah ambang pintu daripada kemakrifatan. Nah, itu sudah menandakan bahwasanya orang tersebut akan dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada kekasih-kekasihnya Allah. Suatu jalan bagi seseorang untuk sampai kepada Allah dengan Allah memberikan jalan pengakrifat kepadanya. Makrifat itu adalah pemberian Allah kepada hambanya yang telah dikehendakinya, bukan hasil daripada usahanya seorang salik tadi. Adapun ibadah itu adalah pemberian hadiah daripada seorang hamba kepada Allah, itu ibadah. Seorang hamba beribadah kepada Allah, lalu ibadah tadi dipersembahkan kepada Allah, sedangkan ma'rifat itu adalah pemberian Allah kepada seorang hambanya. Mana besarnya nilai pemberian seorang hamba kepada Allah atau pemberian Allah kepada seorang hamba? Tentu lebih besar pemberian Allah kepada seorang hamba dibandingkan persembahan seorang hamba kepada Allah. Hingga pada suatu ketika nanti
Allah akan memberikan karunia batin kepada orang yang menjalankan tarekat tadi. Bila mana sudah diberikan karunia batin tadi, timbullah di hati orang itu kecenderungan kepada sebuah amaliyah nang dahir. Sesudahnya mengamalkan tarekatnya tadi, sesudahnya mengamalkan hijib-hijibnya, sesudahnya mengamalkan ratib-ratibnya, sesudah mengamalkan yang wajib-wajibnya yang disyariatkan agama, kemudian timbullah kecenderungan kepada suatu amalan. Misalnya ketujuh amalan ini, amalan itu, nah itu adalah sudah merupakan karunia Allah kepada orang tadi sebagai pembawa jalan untuk mencapai kemakrifatan yang sebenarnya. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.